Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz kembali bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, tepatnya di fraksi PKB, yaitu ruangan Ibu Yuningsi selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga wakil pimpinan Pansus 4. Ini terkait dengan Pansus Perlindungan Anak. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya untuk Bandung TV Bu. Ini kalau misalnya kita berbincang sedikit Bu mengenai refleksi tahun ya Bu ya. Karena ini sudah menjelang akhir tahun Bu. Pasti banyak sekali apa yang telah Ibu kerjakan. Ibu selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mungkin masyarakat di luar sana juga ingin mengetahui Bu, sebenarnya apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan gitu selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang saya cintai, yang ada di ruangan ini juga. Mungkin saya menginformasikan bahwa saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB untuk saat ini sudah di tahun kedua. Ya, karena kemarin 2019, ini udah tahun kedua. 1 tahun lewat saya duduk dan ikut berkiprah langsung di DPRD Provinsi Jawa Barat. Hanya memang begitu tahun 2020, awal-awal Januari, Februari, kita belum ada ujian. Nah, tiba-tiba ini bulan Maret, kita sejak tanggal 3 Maret, ini Jawa Barat juga termasuk yang kena ujian, ada pandemi, dampak pandemi yang mungkin ini tidak hanya di Indonesia, bahkan tidak hanya di Jawa Barat, Indonesia pun tidak. Ini untuk internasional, seluruh dunia, semua ada pandemi seperti ini. Bahkan kita awalnya kemungkinan ini hanya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata sampai 9 bulan pun ini masih belum ada informasi yang menggembirakan, keadaan yang menggembirakan. Tentunya ini berdampak sekali kepada kami sebagai wakil rakyat, artinya di kegiatan kami tidak bisa semaksimal mungkin untuk bisa bertemu dengan masyarakat karena ada hak-hak kami seperti hak kami dan hak masyarakat untuk serap aspirasi, bertemu dengan masyarakat. Yang harusnya kalau normal itu untuk serap aspirasi itu bisa menghadirkan 175 orang. Ternyata kemarin saat di Juni itu kita hanya ketemu dengan 3 orang. Kalau kita ke kepala desa ya ketemu cukup dengan kepala desa. Kemarin pun kita berharap di November sudah trennya turun, ternyata semakin tinggi. Tapi kita karena maksa ada beberapa kota kabupaten yang akan pilkada di Jawa Barat itu ada 8. Secara otomatis kita wakil dari partai yang ada mengusung juga. Istilahnya ingin ketemu dengan konstituen, akhirnya ada kebijakan. Kita diberi untuk bisa bertemu dengan 25 masyarakat. Oke. Namun kalau misalnya terkait dengan dampaknya ini kan memang banyak sekali ya Bu, dampaknya bukan hanya satu sektor saja, namun ini melingkupi semua sektor yang ada atau juga yang dibawahi oleh Komisi 2. Apa Bu yang paling terdampak terkait dengan adanya pandemi ini? Apalagi program-program apa saja yang memang ternyata terpotong ataupun juga terpending gitu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini semua di semua sektor lah, terutama memang di ekonomi. Saya kebetulan Komisi 2 yang memang membidangi ekonomi, yang mitra kerjanya dengan Dinas Koperasi UMKM. Ini kan yang punya masyarakat kecil lah, dengan Dinas Perdagangan, Pertanian, yang itu sangat terdampak karena memang dengan pandemi COVID-19 ini semua anggaran dari anggaran pusat, APBN sampai tingkat desa ini semua refocusing dialihkan untuk menangani COVID-19. Minimalnya untuk pencegahan yang pakai protokol kesehatan dengan mungkin memaksimalkan masker dan juga ini pengadaan hand sanitizer. Jadi semuanya terdampak. Begitu juga memang di infrastruktur. Di infrastruktur juga untuk tahun 2020 ini tidak ada pembangunan fisik karena memang semua dialihkan. Hanya memang anggaran
di pusat itu yang tidak direvok, yang tidak dialihkan itu hanya untuk di Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Tapi punya kami di sini APBD 1 dan mungkin di pemerintahan adik kami ini yang di APBD 2 kabupaten, bahkan di desa ini semua revok untuk gitu. Jadi tidak ada pengecualian dari dinas pendidikan, dinas kesehatan semua. Ya, yang terdampak juga di kesehatan, terutama di kesehatan karena ini kan tagline-nya masyarakat bilang ini antara ekonomi dan versus kesehatan. Karena kalau memaksakan orang untuk bekerja, memaksakan orang untuk keluar, ini juga nanti dampak di kesehatan. Gitu juga dengan pendidikan karena sampai saat ini orang tua kan teriak-teriak ini. Susah sekali, ini baru merasakan orang tua susahnya menjadi guru gitu kan. Ini yang harusnya juga kita ambil hikmahnya ke depan, lebih lagi menghormati guru karena kita begitu kita coba 1 bulan 2 bulan menjadi guru kan riwehnya minta ampun gitu. Oke. Lalu kalau misalnya ini memang sudah menjelang akhir tahun juga, pasti banyak sekali ya Bu ya, sudah mulai ada juga program-program yang baru dari pemerintah gitu maupun juga dari DPRD untuk pada tahun periode 2021 mendatang. Apakah program-program yang memang sempat terganggu atau terpending pada tahun 2020 ini dijalankan kembali dengan alokasi anggaran yang juga terpotong atau seperti apa? Jadi kita agenda di DPRD Kabupaten Cirebon kemarin sudah membahas tentang APBD untuk tahun anggaran 2021 yang ini tentunya saya pikir hampir semua lah, tidak hanya kami di APBD 1 ya, APBD provinsi ini yang di pusat, kabupaten, bahkan desa pun ini pemulihan ekonomi. Jadi 2021 ini membuka lagi lembaran baru bahwa amin mudah-mudahan ini sudah Desember di akhir tahun, sampai akhir tahun ini pandemi sudah tidak ada lagi untuk di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi 2021 ini memang kemarin anggaran yang repoknya itu refocusingnya hampir 70% ini di yang kemarin seperti pembangunan jalan, bahkan ada untuk pembangunan infrastruktur di pendidikan, di kesehatan. Kalau kesehatan masih karena memang juga diperuntukkan untuk kesehatan ini kan, terus untuk ekonomi ini sekarang dianggarkan lagi di anggaran 2021. Mudah-mudahan kita berharap bahwa ini anggaran yang kemarin sempat repok tergeser, ini di 2021 kita angkat lagi, kita anggarkan lagi, ini betul-betul bisa memulihkan ekonomi. Namun apa saja sih Bu yang menjadi fokus atau juga prioritas Bu, program-program prioritas mungkin kalau misalnya Ibu di bidang ekonomi adalah untuk menggeliatkan kembali ekonomi di Provinsi Jawa Barat khususnya, ini seperti apa sektor-sektor menjadi utamanya Bu? Saya pikir gini, karena saya wakil rakyat ya, tentunya punyanya saya ada di kursi ini di Jawa Barat diangkat oleh hampir 60.000 suara gitu kan. Ini yang tentunya kita punya masyarakat di bawah. Yang masyarakat di bawah ini terutama perempuan. Saya bicara perempuan karena saya perempuan. Selama ini kan masih ada kesan bahwa perempuan itu menggantungkan ekonominya tergantung pada suami. Makanya kita yang ada di sini sebagai wakil rakyat tentunya harus juga mensejajarkan. Tidak hanya mungkin di politiknya, penyetaraan gender, tapi ini juga di ekonomi. Betapa banyak UMKM kita kemarin yang ibu-ibu pengrajin. Mungkin kalau saya di Gebang ya, ada semua bisa dimanfaatkan, rajungan kulitnya itu bisa dibuat jadi semacam kayak telurnya itu bisa dibuat kerupuk. Saat seperti ini kan akhirnya mereka ambruk, hanya punya modal seberapa. Ini saya pikir kewajiban pemerintah yang nanti di 2021 juga ya, kemarin juga lihat di slotnya itu ada untuk menggairahkan kembali, membangkitkan kembali UMKM yang kemarin terpapar, yang akhirnya berimbas mereka juga napasnya tersendat-sendat, artinya di perekonomiannya itu harus. Terus di infrastruktur juga seperti itu, seperti mungkin di pertanian karena JUT, jalan usaha tani itu tidak semua petani itu, berkali-kali saya sampaikan, tidak semua petani itu laki-laki, tapi ada perempuannya kan. Bagaimana kemarin dipending untuk infrastruktur di pertanian seperti mungkin irigasi. Irigasi itu yang akan dilalui oleh ibu hamil muda, itu harus tahu volumenya, tingginya berapa, lebarnya berapa gitu kan. Nah, itu saya pikir. Lalu kita beralih lagi ini mengenai apa yang memang sedang dijalankan juga Ibu selaku wakil ketua dari panitia khusus atau Pansus 4 terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, ini kan memang masih rancangan ya Bu, masih digodok oleh Pansus 4. Tapi bisa diceritakan nggak sih Bu isi dari Pansus 4 ini seperti apa?
Kita di 2020 ini kemarin Bapemperda menghantarkan ada 5 raperda, terbagi 5 pansus juga, diantaranya mungkin ada pansus pondok pesantren, karena ini kan amanat dari undang-undang yang harus memang turun ke bawahnya juga segera dibuatkan perdanya gitu, ada payungnya, termasuk juga dari Kementerian PPA Perlindungan Anak dan Perempuan. Ini juga kita makanya di sini merevisi ya Mbak. Kalau kebetulan saya ini perdanya ini perda revisi dari Perda nomor 5 tahun 2006. Oke, kenapa perda itu direvisi? Sudah mempunyai, hanya memang karena sudah waktunya direvisi karena memang sudah banyak sekali yang tidak sesuai, terutama memang kewenangan, kelembagaan. Tadinya yang masalah anak dan perempuan itu pengurusannya ini adanya di Dinas Sosial. Kalau kita di provinsi, kalau di pusatnya adanya memang di Kementerian Sosial, tapi sekarang dialihkan adanya kalau kita di P3AKB, kalau di sananya ada di Kementerian PPA. Ini juga yang harus segera direvisi, dan banyak juga hal-hal yang sudah tidak sesuai. Nah, termasuk masalah undang-undang pernikahan, ini juga ada di dalamnya. Karena yang namanya anak itu dulu di undang-undangnya itu disebutkan bahwa sudah lagi tidak menjadi anak saat sudah usia 17. Tapi sekarang anak itu masih disebut, makanya di undang-undang pernikahannya untuk perempuan itu harus 19 tahun. Untuk ini juga iya. Jadi dan juga ada manakala anak menjadi korban, karena anak kan aset bangsa ya, aset bangsa yang harus dilindungi. Di Jawa Barat ini masih sangat rentan sekali masih sangat rentan kekerasan terhadap anak, korban-korban anak menjadi korban entah itu kekerasan yang akhirnya dia secara psikologi minder, apalagi kalau sampai fatal dia menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini pemerintah supaya hadir, jadi dia itu ada hak pendidikan untuk tidak diberhentikan sekolahnya. Secara psikologi dia juga ini kan malu. Nah, yang berikutnya lagi, memang yang terpenting bahwa perda ini harus ada muatan lokalnya, menjadi pilot project lah kita inginnya, bahwa perda penyelenggaraan perlindungan anak saat nanti disahkan, di samping kita juga inginnya perda ini menjadi perda yang kualitatif ya, yang kualitasnya bagus dan juga memang produktif, yang nanti bisa aplikatif gitu, tidak hanya ketuk palu tiba-tiba memang perda ini mandul atau perda karet tidak dijalankan, karena masih banyak sekali harus yang difasilitasi oleh pemerintah dalam perda ini. Anak sudah jatuh ketimban tangga. Kalau dia menjadi korban pemerkosaan, dia seringnya ini kan kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, tapi saya bicara di Jawa Barat gitu kan, dia banyaknya pelakunya ini orang sendiri gitu. Jadi saat dia menjadi korban itu jangan dulu dikembalikan ke rumahnya, dia menjadi trauma. Makanya pemerintah harus juga membuat rumah aman gitu. Dan ini mudah-mudahan amanat dari perda ini saat nanti sudah disahkan bisa memfasilitasi ini rumah-rumah aman di 27 kota kabupaten, karena masih banyak sekali kota kabupaten yang belum punya rumah aman atau rumah singgah karena memang alasannya keterbatasan anggaran. Kita pemerintahan yang lebih tinggi. Ini makanya diatur dan diikat oleh rancangan peraturan daerah nanti di PPA, penyelenggaraan perlindungan anak. Oke, berarti nanti revisi ini termasuk juga bagaimana untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini ya, Bu. Yeah. Lalu seperti apa, Bu? Adakah baru-baru ini kan juga Pansus Sempas ke Jakarta ya, Bu, ke Kemendagri. Bagaimana tanggapan dari pusat, Bu? Apakah memang sudah sesuai gitu atau memang ada perbaikan-perbaikan juga revisi-revisi yang dilakukan? Jadi kita kemarin konsultasi, kalau Kemendagri itu kan memang mematchkan ya, antara kita juga mematchkan aturan yang di atas tidak boleh bertolak belakang dengan kita gitu kan. Artinya jangan sampai nanti kita sudah sesuai, sudah oke, ketuk balu tiba-tiba aturannya berbeda dengan ada aturan baru atau ada aturan baru. Jadi kemarin kita konsultasikan, intinya kalau di Kemendagri itu kan nanti hanya nanti melihat dan saat sudah di sini dilaporkan ke pimpinan dewan gitu kan, disampaikan hasil pembahasan kita, baru nanti dikonsultasikan lagi ke sana. Intinya banyak menyetujui, bahkan untuk kita ini muloknya lah, muatan lokalnya. Ini punya ide apa nih di Jawa Barat? Yang penting tidak bertentangan di dalam perda ini dengan aturan pusat itu dipenuhi. Jadi memang kita kemarin bahkan malamnya setelah dari Kemendagri kita juga ke DPR RI, kebetulan di Komisi 8 ya. Kalau DPR RI yang pengurusan masalah itu, kita langsung malamnya membahas lagi pasal per pasal. Bahkan hari ini juga finishing karena besok sudah bukan diparipurnakan, tapi kita laporkan ke pimpinan, baru nanti seperti apa terus kita sahkan.
Oke, jadi memang untuk akhir tahun bukan berarti kerjaannya makin Nyantai, sedikit ya Bu ya, tapi malah makin bertambah. Namun begitu. kan ada juga program-program yang memang mungkin sudah Ibu persiapkan juga untuk tahun 2021 mendatang. Fokus apa Bu atau juga concern seperti apa yang memang ingin Ibu lakukan khususnya untuk tahun 2021? Jadi begini. Kalau saya mungkin memang background-nya dulu saya memang juga memperjuangkan tentang hak-hak perempuan dan anak, kalaupun sekarang saya di Komisi 2 ya. Tapi kan Komisi 2 juga ada ekonomi perempuan. Bagaimana membangkitkan ekonomi perempuan supaya perempuan jangan sampai dianggap beban oleh para suami, oleh para kakak yang laki-laki atau oleh adik-adiknya, bahwa kita juga bisa, yang terpenting kita tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Penyetaraan itu, emansipasi bukan berarti kita harus menginjak kaum laki-laki, tapi ini kita kan karena kita itu dilahirkan kan dari tulang rusuk ya, di samping gitu, bukan kita di depan atau di belakang gitu ya. Jadi bersejajar. Oke, gitu ya. Yang terpenting memang betul teh, kalau akhir tahun ini kita semakin sibuk, semakin padat gitu. Tapi memang kondisinya sedang seperti ini, yang penting kita tetap pakai protokol kesehatan, terutama pakai masker. Boleh dicopot maskernya seperti saya dan Teh Farhat ini saat akan bicara atau akan berfoto bisa dilepas, setelah itu dipakai lagi. Iya, gitu benar-benar. ya. Jadi memang protokol kesehatan memang ya. harus selalu diterapkan. Harus intent, betul. Oke, satu Bu, yang terakhir adalah mungkin terkait dengan closing statement Ibu, ingin apa? Mungkin ada himbauan dan juga pesan kepada masyarakat Jawa Barat. Terima kasih, saya berpesan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat bahwa untuk saat ini pandemi COVID-19 masih ada. Masih sangat, bahkan sangat masif di kota kabupaten ini, yang tadinya di Jawa Barat hanya 2 yang terus menjadi, awalnya Bogor dengan Bekasi, tiba-tiba ini kan semua, bahkan saya yang dari Cirebon pun masuk zona merah. Artinya jangan sampai ada kesan, kemarin itu terkesan bahwa COVID-19 itu atau corona lah bahasa di masyarakat di bawahnya, ini hanya ada di kalangan atas, hanya ada di lingkungan pejabat, di perkantoran. Ternyata sekarang kan tidak seperti itu, semua terpapar di masyarakat bawah. Untuk itu jangan pernah ada batasan bahwa tidak berlaku COVID-19 ini di masyarakat bawah, tapi ini semua ada. Makanya untuk itu saya menghimbau untuk tetap memakai protokol kesehatan ya. Kalau mungkin yang susah itu jaga jarak. Oke lah, kalau jaga jaraknya belum sesuai, yang penting pakai masker itu, karena memang kita juga ingin segera bangkit ekonominya. Anak-anak sekolah juga sudah hampir 9 bulan ini kan mereka tidak bertatap. Langsung ini juga menjadi pertanyaan terus di masyarakat. Jadi saya berpesan, kalaupun COVID seperti ini bukan berarti tidak produktif. Bekerja boleh, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Ya, apapun itu, semoga saja apa yang Ibu lakukan, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat, ini bisa sukses, mulus untuk tahun 2021 mendatang. Karena tentu saja apa yang memang sedang Ibu perjuangkan ini kan memang untuk masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Yunisi sudah berbagi informasi bersama kami dan juga masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan pemirsa, baru saja Anda saksikan juga perbincangan saya dengan Ibu Yunisi. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari itu semua. Dan tentu saja jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Akhir kata, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampai jumpa.